Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan kegiatan belajar dari rumah Simple Jago kerjasama PKTV dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP dan MTS Kota Bontang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian kembali dalam kondisi pandemi berdasarkan protokol kesehatan dan arahan dari pemerintah kita. Sebaiknya kita membiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan menuju adaptasi kebiasaan baru. Kalian bisa lihat di layar, ada 8 kebiasaan baru yang sebaiknya kita lakukan secara berkelanjutan. Mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, yaitu wajib pakai masker dan tetap jaga jarak 1-2 meter. Lalu yang kedua, sering-seringlah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, jika kamu berada di luar rumah, biasakan membawa hand sanitizer. Kenapa? Ketika kamu bersentuhan atau menyentuh barang-barang yang ada di luar, kita tidak tahu apa saja yang ada bakteri atau virusnya. Jadi setelah menyentuhnya, kalian bisa langsung menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, makan makanan bergizi dan seimbang. Lanjut, yang kelima, rajin-rajinlah olahraga dan istirahat yang cukup, sehingga imunitas kalian bisa tetap terjaga. Lalu yang keenam, say hello, tidak bersalaman dulu, tidak perlu bersentuhan atau kontak fisik, cukup mengucapkan salam kepada saudara, kerabat, dan temanmu. Yang ketujuh, gunakan uang elektronik kalau bisa seperlunya memakai uang fisik ya anak-anak. Dan yang kedelapan, jika kalian habis bermain di luar rumah atau melakukan kegiatan di lingkungan sekitarmu, setibanya di rumah langsung mandi. Lalu bersihkan badanmu, pakaian disisihkan. Sehingga apa yang kita bawa dari luar itu tidak ikut sampai ke rumah dan kalian bisa tetap sehat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungannya dan sehat tanpa terkena kondisi yang terjadi saat ini. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut ke pelajaran IPS kelas 8 materi hari ini. Kalian sudah siap? Materinya adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Evelyn Rosalina Siahaan. Ibu adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 7 Bontang dan pada saat ini mewakili MGMP IPS Kota Bontang untuk memberikan materi kepada kalian melalui belajar dari rumah Simple Jago kerjasama PKTV dan Dinas Pendidikan Kota Bontang. Sudah siap ya? Kita mulai materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan perbedaan agama di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan terjadinya berbagai macam budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan suku bangsa di Indonesia. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari. Kiranya nanti setelah pembelajaran, kalian bisa menjelaskan secara sederhana ketiga materi tersebut. Oke, sebelum memulai materi, Ibu ingin kalian memperhatikan video berikut. Tolong kalian persiapkan pensil, pulpen, dan buku untuk mencatat setiap informasi yang kamu temukan di dalam video ini. Silahkan dipersiapkan dulu pulpen dan buku catatannya. Sudah siap ya?
Oke, baik, sudah ditonton semua. Lanjut, dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki, apa jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban Ibu? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, Indonesia memiliki 17.504 pulau. Yang kedua, Indonesia memiliki 1.340 suku budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki 6 agama. Yang keempat, Indonesia memiliki 546 bahasa daerah. Yang kelima, Indonesia memiliki 180 tarian daerah. Banyak ya anak-anak. Yang keenam, Indonesia memiliki 27 rumah adat. Yang ketujuh, memiliki 40 pakaian adat. Dan yang terakhir dari informasi di video tersebut, Indonesia memiliki 256 juta penduduk berdasarkan data statistik terakhir. Dari semua catatan informasi ini, kita memiliki keragaman kekayaan Indonesia tersebut. Hal tersebut menunjukkan pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari pengertian pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan atau keragaman. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan culture yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Tadi kita sudah tonton videonya, kita memiliki lebih dari dua bahkan sampai ratusan kekayaan budaya Indonesia. 5 hal yang akan kita pelajari dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah tentang pluralitas atau keragaman atau perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu adalah perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Untuk materi kali ini, Ibu akan mengajarkan 3 hal tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku bangsa. Untuk materi selanjutnya, nanti akan ada Ibu Guru yang akan memberikan pembelajaran itu di pertemuan berikutnya. Oke, sudah siap ya anak-anak? Kita akan bahas yang pertama, pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan agama. 6 agama yang ada di Indonesia yaitu 1. Islam, 2. Kristen Protestan, 3. Kristen Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, dan 6. Konghucu. Ada 6 agama. Kalian pasti sudah tahu karena dari sekolah dasar di SD kalian sudah mempelajari hal ini ya. Sampai saat ini masih terdapat berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Jadi selain agama, Indonesia memiliki kepercayaan-kepercayaan dan itu diatur dan dilindungi berdasarkan undang-undang, ada hukumnya. Berbagai aliran kepercayaan itu telah berkembang jauh sebelum masuknya 6 agama di Indonesia. Jadi bahkan sebelum Indonesia terbentuk sudah ada aliran-aliran kepercayaan di Nusantara sebelum jadi Indonesia ya.
Beberapa aliran kepercayaan bahkan telah berkembang sejak masa praaksara, masa sebelum adanya tulisan. Oke, kita lanjut, kita bahas satu persatu tentang agama tersebut. Yang pertama adalah agama Islam. Kalau kalian ingat pelajaran di kelas 7 dulu tentang proses masuknya agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Kalau kalian ingat, kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia itu bentuknya kesultanan. Beda dengan Hindu-Buddha, bentuknya kerajaan. Oke, kita bahas lebih detail. Kitab suci agama Islam, Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari-hari besar agama Islam antara lain Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah. Di kelas 7 kita juga belajar bagaimana masuknya negara-negara barat ke Indonesia. Pada abad ke-20, agama Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan kedatangan misionaris Eropa ke wilayah-wilayah Indonesia, seperti wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Tempat ibadahnya gereja, hari besar agama Kristen antara lain Natal, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, dan Pentakosta. Lanjut kita ke agama ketiga, yaitu Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis dan diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Kitab suci agama Kristen Katolik juga Alkitab, tempat ibadah juga gereja, hari besar agama Katolik antara lain Natal, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, Jumat Agung, Kamis Putih, dan Advent. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi, bersamaan dengan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hal ini dikuatkan beberapa teori para ahli tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Di kelas 7 kita juga sudah belajar bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha dan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu harap kalian masih ingat dengan pelajaran tersebut. Kitab suci agama Hindu, Weda, tempat ibadah Pura, hari besar agama Hindu antara lain Nyepi, Galungan, Saraswati, dan Kuningan. Agama kelima, agama Buddha. Agama Buddha diprediksi berkembang bersamaan dengan agama Hindu. Salah satu kerajaan di Indonesia yang menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara yaitu Kerajaan Sriwijaya, letaknya berada di wilayah Sumatera. Kitab suci agama Buddha Tripitaka, tempat ibadah bernama Wihara, hari besar agama Buddha antara lain Waisak, Magha Puja, Asada, Katina, dan Ulambana. Kita membahas agama keenam, agama Konghucu. Perkembangan agama Konghucu di Indonesia telah terjadi selama berabad-abad. Banyak ditemukan kelenteng di Indonesia yang biasanya dipakai sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Kitab sucinya Sisu dan Wuching, tempat ibadah kelenteng, hari besar agama Konghucu, Imlek, dan Cap Kume. Baik anak-anak, itu tadi 6 agama yang ada di Indonesia selain aliran kepercayaan. Selanjutnya kita langsung ke perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan budaya atau kebudayaan? Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi
yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang memiliki makna sama dengan kebudayaan. Culture berasal dari bahasa Latin, colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Kata culture kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kuncoro Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya untuk belajar. Yang kedua, menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Lalu yang ketiga, menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Jadi ini ada 3 pengertian budaya menurut para ahli. Oke, kalian masih ingat kekayaan Indonesia dari video yang telah kita tayangkan tadi? Coba perhatikan gambar berikut. Poin-poin yang Ibu warnai jadi warna biru, itu adalah bentuk hasil budaya yang ada di Indonesia. Bentuk budayanya, bahasa daerah, tarian daerah, rumah adat, pakaian adat. Selain itu, lagu-lagu daerah juga merupakan hasil budaya. Sistem kemasyarakatan seperti pernikahan adat. Kalian tahu, di setiap suku memiliki pola pernikahan yang khas di masing-masing sukunya. Hal itu juga merupakan warisan budaya. Hal-hal itu merupakan perbedaan dan keragaman dari kebudayaan. 3 wujud hasil budaya menurut J.J. Honigman. Yang pertama, hasil budaya itu bisa berupa gagasan, wujud ideal, ide. Maksudnya merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang sifatnya abstrak, tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh, tapi bisa dimengerti. Contohnya bahasa adat. Kita tahu bahasa adat di setiap suku-suku itu berbeda. Itu bentuk gagasannya. Lalu yang kedua, wujudnya berupa aktivitas atau tindakan. Merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Contohnya pernikahan adat. Jadi selalu dilaksanakan secara turun-temurun berupa tindakan dan aktivitas yang sudah teratur dan terpola seperti itu. Yang C berupa artefak, wujud karya. Merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Contohnya rumah adat, pakaian adat, senjata, ada banyak ya anak-anak, kalian bisa sebutkan yang lainnya. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Ada 7 unsur. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pakaian, perumahan, senjata. Yang secara turun-temurun dipergunakan, dipakai
dan diwariskan kepada keturunan-keturunan dari nenek moyang. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian dan sistem produksi. Biasanya dari masa lalu itu ada proses pembelajaran. Kalian ingat sejarah di awal bagaimana proses manusia pada zaman purba itu mulai menggunakan, diawali dengan batu-batu untuk bercocok tanam, lalu lama-kelamaan menggunakan tulang-tulang hewan, dan pada akhirnya menggunakan logam untuk kegiatan-kegiatan mata pencaharian hidupnya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, kekerabatan, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Ini secara terpola dan turun-temurun dilaksanakan mulai zaman nenek moyang. Yang keempat, bahasa, baik lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, dan seni tari, merupakan unsur kebudayaan juga. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah religi atau sistem kepercayaan. Jadi ada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat yang membuat kebudayaan itu terbentuk dan terdokumentasi dan dilaksanakan secara turun-temurun. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Ada 2 hal mendasar yang mempengaruhi perbedaan budaya, yaitu pertama, perbedaan lokasi atau wilayah, dan yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan lokasi menyebabkan hasil budaya seperti bentuk rumah, jenis pakaian, hasil kerajinan, dan hasil budaya berbeda. Contoh, ketika suatu suku tinggal di daerah pegunungan, pakaian yang mereka pergunakan otomatis akan lebih tebal dibandingkan dengan suatu suku yang hidup di daerah pantai. Karena apa? Suhu dan kondisinya jauh berbeda. Kemudian, yang tinggal di daerah batu-batuan dan di daerah pantai, hasil karya dari kerajinannya pun akan berbeda. Contohnya di Bali sangat banyak kita temukan hasil karya yang berupa batu atau kayu. Sedangkan di daerah tertentu mungkin lebih banyak dari bahan-bahan, contohnya Kalimantan Timur, suku Dayak lebih banyak mengambil dari tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Kekayaan alam yang ada di sekitarnya adalah kekayaan alam yang memang bisa dipergunakan, dikreativitaskan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing suku tersebut. Yang kedua, perbedaan agama dan keyakinan menyebabkan hasil budaya seperti seni bangunan, seni ukir, relief, patung, seni pertunjukan, upacara adat pun berbeda. Kenapa? Ya, menyesuaikan dengan kondisi. Manusia itu hidup dan tetap berusaha hidup itu berdasarkan dari kondisi alam yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Seperti kita tahu, contohnya di Bali, untuk kuburnya ada kubur batu, sedangkan di daerah Sulawesi untuk kuburnya ada yang menggunakan kayu dan digantungkan di daerah-daerah pepohonan atau di atas-atas gunung. Jadi disesuaikan dengan kondisi alam di masing-masing daerah dan kepercayaan. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010, berhasil diidentifikasi ada 1.331 etnik suku bangsa. Banyak ya. Tiap suku bangsa mempunyai budaya yang berbeda-beda, seperti bentuk rumah adat, pakaian adat, seni musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, dan lain-lain. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa.
Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Perhatikan tabel nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami, ditinggali di Indonesia berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Daerah asal itu merupakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Lalu di setiap provinsi itu memiliki suku bangsa. Ada satu daerah yang memiliki satu suku bangsa. Contohnya seperti Jawa Barat, coba perhatikan. Ada suku Sunda di sana. Dan DKI Jakarta, ada suku Betawi. Lalu di Jawa Tengah, ada suku Jawa, Samin, dan Karimun. Sekarang perhatikan di Provinsi Sumatera Utara, di atas. Setelah Aceh, Sumatera Utara memiliki banyak suku bangsa. Kita tahu ada Batak Toba, ada Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. Selain itu juga Provinsi Minangkabau. Provinsi Sumatera Barat. Ada suku Minangkabau di sana, ada suku Gusci, Caniago, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai. Di Provinsi Sumatera Selatan, ada suku Komering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau, Kisam, dan Ogan. Mungkin beberapa dari kalian baru tahu bahwa, suku bangsa ternyata sangat-sangat banyak. Kenapa? Karena mungkin kita kurang mencari tahu informasi-informasi. Ada baiknya bagi kalian yang sering menggunakan HP atau gadget untuk bermain game, atau mencari sesuatu yang kurang tepat, sosial media, mungkin mulai sekarang sudah mulai bisa mencari tahu informasi tentang kekayaan bangsa kita melalui internet. Pergunakanlah gadgetmu dengan sebijak mungkin. Cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kalian tahu kekayaan yang ada di Indonesia itu sungguh sangat luar biasa. Oke anak-anak. Kita lanjut. Saya tidak bahas semuanya. Kalian boleh baca bukumu karena di bukumu ada tertulis semuanya. Bisa buat pengayaan di rumah ya. Nah, lanjut kita ke suku bangsa dan budaya yang ada di masing-masing provinsi. Di dalam satu provinsi, Ibu ambil satu contoh saja karena sangat banyak suku bangsa, jadi Ibu ambil perwakilannya saja. Yang pertama itu Nangro Aceh Darussalam. Kalian bisa lihat pakaian adat Pidi. Tariannya salah satu yang terkenal adalah tari sedati. Rumah adatnya rumah krong bade. Dan senjata tradisionalnya rencong. Yang kedua itu ada suku bangsa Karo, Batak Karo. Dari Sumatera Utara. Tarian yang terkenal adalah tari tortor, lalu rumah adatnya bernama rumah bolon, dan senjata tradisionalnya pisau surit. Yang ketiga itu Provinsi Sumatera Barat. Pakaian adatnya bernama batu sangkar. Tarian yang terkenal dari Sumatera Barat salah satunya adalah tari payung dan tari piring. Kemudian rumah adatnya bernama rumah gadang, semua pasti tahu ini ya. Dan senjata tradisionalnya kari. Lalu yang keempat, kita ke Provinsi Riau Pekanbaru. Pakaian adatnya itu teluk belanga dan kebaya labuh. Untuk tariannya itu tari joget lambak. Rumah adatnya rumah Melayu Selaso, jatuh kembar. Dan senjata tradisionalnya dinamakan pedang jenawi dan badik. Lanjut kita ke Kepulauan Riau. Ada pakaian adat Teluk Blanga juga. Nah, sama tadi ya. Kalau kita mundur, Riau Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Nomor 4, Ibu ulang kembali, Kepulauan Riau. Riau Pekanbaru, pakaian adatnya Teluk Blanga dan kebaya labuh. Lalu nomor 5, Kepulauan Riau, pakaian adatnya Teluk Blanga dan kebaya labuh. Jadi memiliki kesamaan dalam pakaian adat. Tarinya tari tanda,
rumah adatnya rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar, sama juga. Dan senjata tradisionalnya pedang Jenawi. Yang keenam, Jambi. Pakaian adat Jambi bisa diperhatikan, tarinya tari Skapur Sirih, rumah adatnya rumah panggung, dan senjata tradisionalnya keris. Sumatera Selatan juga sama, pakaian adat namanya Aisan Gede. Untuk tari namanya tari Putri Bekusek, rumah adatnya rumah Limas, sama dengan di Jogja ya namanya. Lalu senjata tradisionalnya keris, senjatanya sama juga dengan di Jambi, dan di Jawa pun ada keris. Yang kedelapan, Bangka Belitung Babel. Perhatikan nomor 7 dan 8, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung itu memiliki kesamaan dalam hal pakaian adat. Pakaian adatnya Aisan Gede, tari Putri Bekusek, tarinya tari Zapin juga, lalu rumah adatnya rumah Limas, dan senjata tradisionalnya siwar panjang atau pedang. Baik, selanjutnya kita ke Gorontalo. Pakaian adat Gorontalo itu kalian bisa perhatikan seperti bentuk kebaya ya. Lalu nama tarinya tari Polo Palo dan tari Pule Cinde. Lalu rumah adatnya ada 2, namanya rumah Dulo Hupa dan rumah Pewaris, serta senjata tradisionalnya badik. Yang ke-30 itu ada Maluku, pakaian adatnya dan tarinya namanya tari Lenso, rumah adatnya namanya rumah Bayi Leo, senjata tradisionalnya parang Salawuku. Yang ke-31 ada Maluku Utara dengan pakaian adat Maluku, tarinya juga tari Lenso sama dengan Maluku, rumah adatnya juga sama namanya, dan senjata tradisionalnya juga sama. Dan 32-33 sama, senjata tradisionalnya, pakaian adatnya yang berbeda, tarinya sama, tari Selamat Datang. Untuk provinsi ke-34, Kaltara itu sama dengan Kalimantan Timur. Begitu banyak kekayaan alam Indonesia yang bisa kita pelajari, dan selayaknya lah kita bangga memiliki negara yang memiliki keragaman dalam hal suku, bahkan agama, dan warisan budaya yang sungguh luar biasa. Ibu harap kalian bisa belajar dari sini betapa kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa untuk dipelajari, dan selayaknya lah kita sebagai penerus-penerus bangsa untuk menjaga dan melestarikan seluruh kekayaan alam, kekayaan suku, budaya, dan segala sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi kita hari ini, Ibu ingin kalian kembali menonton video tadi, lalu catatlah pesan yang kamu temukan di dalamnya. Pesan apa mengenai Indonesia dan seluruh kebudayaannya, dan pesan moral apa yang bisa kalian dapat dari video tersebut. Ibu akan pasang, kita saksikan bersama.
Oke, baik anak-anak, sudah disaksikan kembali ya? Sudah dicatat apa hasil yang kalian dapatkan? Apakah sama dengan hasil yang Ibu dapatkan? Kita bahas. Pesan yang dapat kita ambil pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nggak boleh egois ya. Yang kedua, rela berkorban dan bekerja keras demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta menghargai karya bangsa. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jangan pilih-pilih, oh kamu suku apa? Kalau suku Jawa temenan sama saya, kalau suku Batak nggak boleh. Oh kamu Papua nggak boleh, kulitmu tidak sama dengan saya. Itu sangat tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Karena semua manusia memiliki hak dan dilindungi haknya untuk hidup di Indonesia. Dan yang kelima, menghormati perbedaan suku, budaya, dan bangsa, serta agama. Itu sangat penting. Itu adalah dasar hidup kita untuk bergaul. Jadi tidak boleh bersifat fanatik yang berlebihan tentang suatu suku, tentang suatu agama. Jadi kita harus memiliki solidaritas dan toleransi di dalam hidup di Indonesia. Karena kita memiliki pluralitas, keberagaman, bukan hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam hal suku bangsa dan budaya. Jangan sampai ketika kamu melihat suatu kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaanmu, kamu menjelek-jelekan atau menganggap itu lebih rendah. Apapun bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia, kita harus belajar menghargai dan menyadari bahwa itu adalah bagian dari kekayaan Indonesia dalam hal warisan budaya. Harus kita hargai dengan bijak. Baik, sebelum Ibu mengakhiri, kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ada pesan yang harus kalian simpan dalam hati dan selalu laksanakan dalam kehidupanmu. Yang pertama adalah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya yang sangat besar. Sadari bahwa kekayaan alam itu harus kita jaga, bukan dihabiskan dan membiarkan anak cucu kita nanti tidak merasakan hasil dari kekayaan alam tersebut. Jaga lingkunganmu. Itu sangat penting. Yang kedua, Indonesia memiliki keragaman agama, suku bangsa, serta karakter masing-masing masyarakat yang memperkaya khasanah bangsa. Karakter masing-masing suku itu berbeda. Hargai. Bijaklah dalam menjadi bangsa Indonesia, karena kita bangsa yang plural, bangsa yang beraneka ragam. Jadi kita harus bisa menyikapi dan bertindak sesuai dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa banyak tersebut. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pluralitas masyarakat Indonesia. Begitu beraneka ragamnya agama, suku bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia, dari pulau-pulau, ribuan pulau, itu membuat kita wajib bersyukur. Karena tidak semua bangsa dan negara itu memiliki kearifan lokal sebanyak Indonesia. Itu wajib kita syukuri. Yang keempat, kita harus menjaga dan melestarikan setiap sumber daya alam dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi ketika kalian melihat ada sumber daya alam, jangan menghabiskan. Berpikirlah untuk bijak menggunakannya. Dan ketika ada kekayaan budaya Indonesia di museum-museum atau di daerah-daerah tertentu, jaga, hargai sebagai warisan budaya nenek moyang kita. Dan yang terakhir, perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa hendaknya tidak menimbulkan perpecahan, tetapi menjadikan bangsa Indonesia memiliki toleransi dan solidaritas tinggi demi persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, Ibu kira
hari ini pembelajaran IPS tentang pluralitas masyarakat Indonesia sudah saya sampaikan. Saya harap anak-anak di rumah bisa mengerti dan mengambil ilmu semaksimal mungkin dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian persiapkan diri untuk pembelajaran pluralitas untuk poin 4 dan 5. Kemudian, sebelum akhiri, marilah. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu kira pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita bertemu lagi dalam kegiatan berikutnya, pelajaran IPS kelas 8 bersama dengan Bapak Ibu guru lain dari MGMP IPS Kota Bontang. Ibu akhiri kegiatan program Simple Jago kerjasama PKTV dan Dinas Pendidikan Kota Bontang pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera.